Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga selalu diberikan kesehatan ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar menggunakan YouTube ya, tidak menggunakan Google Meet. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan membahas mengenai jarak titik ke garis. Nah, mudah-mudahan sebelum kalian belajar ini, kalian sudah paham terlebih dahulu tuh mengenai jarak antar titik ya, sehingga bisa melanjutkan ke materi yang sekarang. Nah, di sini kalian bisa melihat ada gambar titik A dengan garis G. Nah, di sini ada garis putus-putus antara titik A dengan garis G. Nah, inilah yang disebut dengan jarak titik ke garis ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu dengan mengikuti proses pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi fakta pada jarak dalam ruang antar titik ke garis dan titik ke bidang. Nah, jarak titik ke garis, seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan, ini juga ada lagi gambar titik A dengan garis G. Ingat ya, ini jarak titik terdekat. Jarak terdekat antara titik dengan garis, itulah yang disebut dengan jarak titik ke garis. Atau secara pengertiannya seperti ini, jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus garis G. Jadi ingat harus tegak lurus ya. Oke. Nah, selanjutnya kita langsung ke contoh soal aja. Di sini ada balok dan masing-masing panjangnya sudah diketahui. Ada AB 4 cm, BC 3 cm, dan AE 5 cm. AD 3 cm berarti BC juga 3 cm ya. Karena ini yang diketahuinya AD. Tentukan jarak titik F ke garis AB. Oke. Jarak titik F. Nah, berarti dari sini jarak titik F ke garis AB. Untuk yang pertama dulu. Berarti dari sini karena jarak itu tegak lurus. Nah, tarik. Oh, berarti titik F ke garis AB itu panjangnya sama dengan AE, yaitu isinya 5 cm. Nah, selanjutnya untuk garis DE, jarak titik F ke garis DE. Dari F ini ke garis DE, nah garis DE kan yang ini. Kita tarik garis. Nah, ternyata dari F ke DE itu adalah tinggal tarik aja ke sini. Nah, sehingga panjangnya itu ternyata sama dengan AB. Ya, berarti panjangnya adalah 4 cm. Nah, selanjutnya adalah titik F ke garis DG. Oke, kita pakai yang biru. Titik F ke garis DG, ini DG. Nah, ternyata dari F ke DG itu adalah yang ini. Itu ya. Berarti panjangnya sama dengan garis BC, yaitu 3 cm. Seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh soal nomor 2. Diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang 5 cm. Jarak titik A ke rusuk HG adalah, kita gambar dulu jaraknya ya. Nah, ini jarak titik A ke rusuk HG. Nah, berarti yang ini ya. Ini mohon maaf, ini tidak rapi. Jadi garis yang ini AH. Ternyata AH ini adalah panjang diagonal. Panjang diagonal bidang, dan ingat panjang diagonal bidang itu ternyata rumus cepatnya adalah A akar 2. Berarti kita langsung saja isinya adalah 5 akar 2. Seperti itu. Oke, selanjutnya contoh soal nomor 3 ya. Ini kita lihat ke nomor yang ini aja. Diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jarak titik B ke diagonal AG adalah, seperti yang kalian lihat di gambar, ini jarak titik B ke diagonal AG yang garis putus-putus merah, dan AG-nya ini yang garis birunya ya. Nah, di sini kita lihat bahwa jarak B ke AG itu sama dengan jarak B ke P. Karena
ke P itu tegak lurus. Jadi titik B itu tegak lurus terhadap garis AG di titik P. Berarti jaraknya sama dengan B ke P. Oke. Nah, diagonal sisi BG sama dengan 6 akar 2. Lihat di sini. Nah, yang ini adalah 6 akar 2 didapat dari panjang diagonal bidang ya. Dari A akar 2 karena rusuknya 6 berarti isinya 6 akar 2 seperti ini yang ini. Nah, sedangkan diagonal ruang AG ini panjang AG-nya itu adalah 6 akar 3 karena rumus cepat dari diagonal ruang itu adalah A akar 3, A-nya rusuknya. Nah, tinggal tambahin aja akar 3. Jadi isinya 6 akar 3. Nah, sedangkan karena yang dicari adalah panjang B ke P, kita harus menggunakan rumus sin seperti ini. Nah, kalau ini digambar akan jadi seperti ini ya. Jadi ada segitiga ABG seperti ini. ABG ini digambar ulang. Yang ditanya adalah titik B ke titik P. Nah, di sini kita lihat lagi di pembahasan selanjutnya. Kita menggunakan rumus sin. Nah, lihatlah segitiga ABG yang ini. Nah, sin sudut A, berarti ini ya. Sin sudut A sama dengan BG per AG sama dengan BP per AB. Nah, yang ini ya, udah ditulis BG per AG sama dengan BP per AB. BG-nya udah ada nih yang ini, 6 akar 2. AG-nya juga sama 6 akar 3. Sama dengan BP-nya kan yang ditanyakan. Per AB-nya sudah ada juga 6. Nah, setelah dapat ini, tinggal dikali silang. Berarti 6 dikali 6 akar 2, yaitu berapa? 6 kali 6 akar 2, kita tulis ulang dulu, dan 6 akar 3 kali BP. Terus jadi BP sama dengan 6 akar 2 kali 6 dibagi 6 akar 3. Karena ini 6 sama atas bawah, di pembilang ada 6, di penyebut juga ada 6, tinggal dicoret saja. Sehingga menghasilkan 6 akar 2 dibagi akar 3. Nah, setelah itu lalu dirasionalkan ya. Dirasionalkannya dengan penyebut, yaitu dikali akar 3 dibagi akar 3. Sehingga didapatlah isinya 2 akar 6. Karena 6 dibagi 3 itu kan 2. Jadi isinya 2 akar 6. Jadi panjang dari B atau jarak dari titik B ke P ini isinya adalah 2 akar 6. Nah, ini adalah rumus pembahasan uraiannya. Nah, sedangkan ada rumus cepatnya nih dari B ke AG itu, yaitu rumusnya harus diingat 1/3A akar 6. Itu rumus cepatnya. Ibu tulis di sini ya. Rumus cepatnya adalah 1/3A akar 6. Nah, ini rumus cepatnya. A-nya di sini kan 6. Berarti 6 dibagi 3, 2. 2 akar 6. Tuh, sudah beres. Oke, kita ke contoh selanjutnya ya. Di sini ada bangun limas beraturan. Diketahui TABCD adalah limas beraturan, panjang rusuk alasnya adalah 12 cm dan panjang rusuk tegaknya adalah 12 akar 2 cm. Yang ditanya adalah jarak A ke TC. Nah, jarak A ke TC berarti ke sini ya, karena ini kan harus dicari yang tegak lurusnya kalau jarak dari titik ke garis. Nah, maka garisnya adalah yang ini. Oke, selanjutnya biar lebih paham, kita gambarkan lagi seperti ini. Ya, jadi yang ditanya adalah jarak titik T ke garis C, artinya dari titik A ke P ya, seperti ini. Nah, maka ini membentuk segitiga siku-siku seperti ini. Nah, untuk mencari A ke P berarti dibutuhkan panjang AC dan panjang PC. Karena PC-nya sudah diketahui ini 6 akar 2. 6 akar 2 itu didapat dari setengahnya panjang TC. Karena TC tadi sudah diketahui bahwa panjang sisi tegak itu adalah 12 akar 2, sehingga setengahnya itu adalah 6 akar 2. Nah, berarti kita sekarang tinggal mencari AC. AC ini adalah diagonal bidang. Nah, rumus cepat dari panjang diagonal bidang itu adalah A akar 2. Kalau rusuknya 12, berarti diagonal bidangnya adalah 12 akar 2. Dah. Nah, berarti AP sama dengan, ingat rumus Pitagoras, sisi miring yaitu AC kuadrat dikurangi sisi tegak ya. Berarti dikurangi PC kuadrat. Nah, AC-nya adalah 12 akar 2 kuadrat
ini AC-nya kan 12 akar 2 kuadrat dikurangi 6 akar 2. Nah, akar 2 dikali akar 2 adalah 2. 12 dikali 12 adalah 144 dan 6 kali 6 adalah 36. Berarti 2 pindahkan lagi ke sini. 144 dikurangi 36 adalah 108. Sehingga 108 dikali 2 adalah berapa? Bisa kalian cari dan menghasilkan 36 dikali 6. Ini 2 kali 3 ya. Ternyata 2 kali 108 itu menghasilkan 36 dikali 6. Nah, 36 itu bisa dikeluarkan. Akar 36 kan 6. Nah, terus 2 kali 3 yang 6 ini, akar 6 tidak bisa dikeluarkan, sehingga masih mempunyai akar. Jadi, jarak dari A ke TC adalah 6 akar 6. Oke. Contoh selanjutnya. Diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 6 cm dan titik P pada pertengahan FG. Nah, di sini titik V-nya ada di tengah-tengah garis FG. Yang ditanya adalah jarak titik A dan garis DP adalah jarak titik A ke garis DP. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya. Nah, ini ya. Jarak titik A ke garis DV, kita bisa gambarkan ulang seperti ini. Kan ini di dalam bangun ruang kubus. Nah, sedangkan di dalam bentuk bidangnya seperti ini, biar kelihatan lebih detailnya. Nah, DP, kita akan mencari DP, berarti dari D, kita akan mencari panjang DP terlebih dahulu. Mencari DP itu ternyata adalah pakai Pitagoras, yaitu DG kuadrat. DG kuadrat, yang ini ya, DG kuadrat. Ditambah, karena ini sisi miring, pasti rumusnya ditambah. DG kuadrat ditambah GP kuadrat. Ya. DG kuadrat sudah ada, yaitu 6 akar 2. Nah, ini ya. Pasti 6 akar 2, karena ini kan panjang diagonal bidang. Ditambah GP kuadrat, ini dari G ke P, berarti setengahnya dari rusuk, yaitu 3. Maka menghasilkan 72 ditambah 9. 72 tambah 9 itu kan 81. Akar 81 itu adalah 9. Sehingga panjang dari D ke P adalah 9. Nah, setelah itu, DP-nya sudah diketahui 9. Sekarang kita akan mencari panjang AQ, yaitu dari A ke Q yang kita tanyakan sekarang ya. Dari A ke Q yang ditanyakan. Nah, dengan cara mencarinya dengan luas segitiga seperti ini. Luas segitiga ADP, ingat kita fokusnya ke segitiga ADV. Nah, segitiga sama kaki yang ini ya. ADV, ternyata rumusnya adalah setengah kali DP kali AQ. Nah, setengah kali DP kali AQ. Seperti ini. Sama dengan setengah kali DA kali PR. Nah, mana PR? PR itu yang ini ya, tinggi segitiga yang ini. Nah, jadi setengah DP kali AQ sama dengan setengah DA kali VR. Setengahnya bisa kita coret. Oke, nah DP-nya kan sudah diketahui 9. Tulis ulang di sini 9. Seperti ini. AQ-nya tulis ulang juga. Sama dengan DA-nya juga sudah ada 6. Kan DA ya. DA itu sama dengan rusuknya yaitu 6. Dan PR-nya dari P ke R yang ini adalah 6 akar 2. Oke, nah sehingga AQ sama dengan isinya adalah 4 akar 2. Karena 6 kali 6 kan 36. 36 dibagi 9 itu adalah 4. Akar 2 tinggal turunkan ulang aja. Jadi panjang dari A ke DP adalah 4 akar 2. Oke, selanjutnya. Perhatikan kubus di samping. Kubus ABCDFGH memiliki panjang rusuk 8 cm. Titik P, seperti pada gambar ini, terletak di pusat kubus. Yang ditanya adalah dari titik P ke BC. Nah, dari sini ke BC. Berarti, nah, lebih tepatnya seperti ini ya. Bukan dari P ke titik C, tapi dari P ke tengah-tengah garis BC. Karena tegak lurusnya yang ini. Oke, kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ini. Nah, sehingga, karena tadi Ibu bilang, berarti dari P ke sini kan. Maka di gambarnya akan jadi seperti ini, di gambar bidangnya. Dari P ke T. Nah, ini yang ditanyakan. Dari titik P ke titik T. Oke. Di sini
PB itu sama dengan PC. Nah, PB sama dengan PC, yaitu 4 akar 3. Kenapa 4 akar 3? Karena dari E ke C itu kan panjangnya 8 akar 3, diagonal ruang, sehingga setengahnya dari 8 akar 3 adalah 4 akar 3. Nah, terus karena kita mencari PT, pakai rumus Pitagoras, berarti PB kuadrat, sisi miring ya, dikurangi sisi tegak, BT kuadrat. Nah, PB-nya sudah ada. PB-nya sudah ada, yaitu 4 akar 3, harusnya ini 4 akar 3 ya. 4 akar 3 dikuadratkan, dikurangi, BT-nya adalah 4, karena setengahnya dari rusuk. Nah, 4 dikali 4 adalah 16, 16 dikali 3 adalah 48, lalu 48 dikurangi 16, isinya adalah 32. Ya, kita ganti, ini harusnya 4. Nah, ini 4 ya. Jadi 4 kali 4, 16. 16 kali 3, 48. 48 dikurangi 16, hasilnya adalah 32. Nah, sehingga 32 itu kalau diakarkan akan menjadi 16 kali 2. Ya. Kalau diakarkan 16 kali 2, 16 dikeluarkan jadi 4. Akar 2-nya tidak bisa dikeluarkan, sehingga tetap akar 2. Jadi isinya adalah 4 akar 2. Kalau misalkan ntar gak mengerti, japri ibu aja ya. Oke, soal terakhir ya. Panjang rusuk kubus ABCDFGH adalah 4 cm. Ini kubusnya. Tentukan jarak titik F ke garis AC. Nah, jarak titik F ke garis AC. Karena AC itu adalah yang ini. Nah, berarti jarak dari titik F ini bukan ke titik C, ke sini, bukan pula ke titik A, karena ini jauh. Ingat, jarak itu harus jarak terdekat. Jadi, titik F ke AC itu adalah titik F ke tengah-tengah. Nah, ini yang ditanyakan ya. Jadi, F ke F aksen. Ini yang ditanyakan. Nah, ini perhatikan segitiga FC, sudah. Nah, AC itu sama dengan AF. Ingat, AC itu sama dengan AF, sama dengan FC. Ini namanya diagonal bidang. Isinya adalah 4 akar 2. Karena rusuknya adalah 4, berarti bidang diagonalnya adalah, diagonal bidangnya adalah 4 akar 2, yaitu A akar 2. Nah, sehingga AF dari A ke F aksen ini, karena dari A ke C adalah 4 akar 2, maka dari A ke F aksen ini adalah 2 akar 2, setengahnya ya. Oke, berdasarkan teorema Pitagoras, diperolehlah. Nah, diperoleh bahwa F ke F aksen ini adalah AF kuadrat. Nah, ini ya, AF kuadrat ini kan tegak lurus. Oke, ini tegak lurus seperti ini. Nah, maka dipitagoraskan menjadi AF kuadrat, sisi miring dikurangi AF, dikurangi sisi tegak, yaitu AF kuadratnya sudah ada, yaitu 4 akar 2 dikuadratkan, dikurangi 2 akar 2 dikuadratkan, menghasilkan 32. 32 itu dari 4 kali 4, 16. 16 dikali 2, 32. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. Jadi 32 dikurangi 8 adalah akar 24. Akar 24 itu adalah 4 dikali 6. Akar 4-nya dikeluarkan jadi 2, sedangkan 6-nya tidak bisa dikeluarkan. Jadi masih tetap pakai akar. Isinya adalah 2 akar 6. Nah, untuk soal seperti ini, Ibu punya cara cepat, dan ini harus diingat ya. Cara cepatnya adalah setengah A, ini cara cepatnya, setengah A akar 6. Nah, A itu adalah rusuknya, berarti rusuknya kan 4 tuh. 4 dibagi 2 adalah 2 akar 6, sama kan? Nah, oke, selesai ya untuk materi jarak titik ke garis. Nah, terima kasih kepada yang sudah menonton sampai akhir. Jika kalian sudah memahami materi ini seutuhnya, berarti kalian harus melanjutkan latihan. Jadi sebelum kalian mengerjakan latihannya, kalian harus memahami dulu materi yang ini. Ingat konsepnya, ingat cara cepatnya, supaya lebih mudah dalam mengerjakan semua latihannya.
Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.